Baik, terima kasih. Tanggapannya, Kak Arifin, saya sudah buka room, akan tunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Ya, jadi kita mulai saja. Terima kasih banyak kepada Kak Muhammad sudah berpartisipasi di malam ini. Kita akan melanjutkan materi mengenai portfolio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di kelas ini. Sambil kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Di sini karena agak lumayan banyak, saya akan kasih referensi sekaligus contoh ide project ini. Jadi, ini saya akan membahas mengenai wawasan atau ilmu mengenai UX portofolio. Saya akan memberikan contoh UX portofolio. Sekaligus saya akan menjelaskan project capstone yang perlu dikerjakan oleh teman-teman. Setelah pertemuan ini yang dicicil dari besok nanti sesi on job training. Nah, jadi di sini kita akan mempoin tentang UX portfolio, contoh UX portfolio dan penjelasan proyek. Apa nih UX portfolio itu? UX portfolio adalah kumpulan karya desain pengalaman atau UX design yang dibuat oleh seorang desainer UX. Portofolio ini untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian dari desainer UX. Bisa juga pengalaman desainer tersebut kepada calon pemberi kerja atau klien dengan kebolehan pasaran pengguna, atau kita akan belajar cara membina portofolio UX yang kreatif. Nah, di sini mari kita mulai untuk mempelajari bagaimana cara membuat UX portofolio itu. Nah, teman-teman belum portofolio itu seperti apa? Ini kan kita tahu portofolio itu sebagai lampiran karya kita, entah kita seorang desainer, entah kita seorang marketing. Nanti di portofolio itu ditampilkan beberapa keterampilan, keahlian, dan pengalaman kita terhadap bidang tersebut. Nah, di sini contohnya adalah portofolio. Ya, selamat datang Kak Sofia dan Kak Rizka. Ya, kita baru saja mulai untuk materi ini ya. Jadi di sini membahas 3 poin. Yang pertama akan membahas mengenai UX portfolio. Yang kedua, saya akan memberikan contoh UX portfolio. Ketiga, saya akan mulai menjelaskan project capstone atau referensi ide project yang akan kerjakan nanti, yang dicicil mulai besok hingga sesi on job training nanti sehari setelah pembelajaran lab session selesai. Ya, di UX portfolio teman nanti akan terbayang bagaimana membuat portofolio UX dan mengerjakan proyeknya dimulai dari mana setelah mengetahui contoh dari UX portfolio ini. Nah, saya akan menjelaskan ulang. UX portfolio itu adalah kumpulan karya desain UX dari seorang desainer UX yang difungsikan untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian desainer UX kepada pengguna atau kepada klien atau calon pemberi kerja. Kita mulai. Bagaimana cara buat UX portfolio itu? Beberapa UX portfolio itu mencakup beberapa materi sebagai berikut. UX portfolio itu harus menampilkan deskripsi. Ya, kita di sini bisa tampilkan deskripsi singkat. Jadi bisa kasih tahu gambaran umum tentang desainer UX, termasuk pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Nah, di sini bisa jadi kayak biodata, gambaran umum, pengalaman dia seperti apa, terus latar belakang pendidikan dan keterampilan dia dalam UI UX itu dalam hal apanya. Nah, nanti itu bisa ditonjolkan dalam deskripsi singkat ini. Nah, setelah itu ada identitas desainer. Setelah ada deskripsi singkat, misalnya
Halo, saya adalah Marisa Febiana. Saya seorang UI UX designer. Saya berlatar belakang pendidikan jurusan desain, misalnya seperti itu. Saya berpengalaman dalam membuat UX design dalam hal mobile apps itu deskripsi singkat dalam satu kalimat atau satu paragraf. Kemudian nanti ditampilkan juga identitas desainer. Dalam portofolio tentunya penting untuk menampilkan identitas pribadi. Nah, di sini bisa meliputi nama, alamat email, nomor telepon, dan tautan ke media sosial. Atau bisa jadi ke LinkedIn kalau misalnya punya. Nah, hal itu tuh memudahkan banget calon pemberi kerja atau klien untuk menghubungi desainer. Nah, kalau misalnya klien atau pemberi kerja itu tertarik karena dari hasil portofolionya, nanti bisa langsung menghubungi desainernya. Nah, selain dari deskripsi singkat dan identitas desainer, tentunya isi dari portofolio itu harus ada semacam studi kasus. Jadi studi kasus ini tuh kayak ibaratnya bagian inti atau jantungnya dan bagian terpenting dari UX portfolio. Studi kasusnya itu bisa menjelaskan secara detail tentang proses desain UX, mulai dari riset pengguna, perancangan, hingga pengujian. Studi kasus yang baik harus mencakup latar belakang proyek. Nah, misalnya proyek ini adalah saya membuat aplikasi mengenai pendidikan dari kliennya siapa nih namanya academy.id misalnya seperti itu. Tujuan proyeknya adalah memberikan pembelajaran digitalisasi bagi anak-anak SD. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Metode yang digunakannya seperti apa misalnya? Metode yang digunakan adalah menggunakan metode riset usernya menggunakan interview atau survei. Itu bisa termasuk kepada metodenya. Hasil yang dicapai. Nah, setelah berbagai usaha dikerahkan atau rancangannya, nah itu bisa ditampilkan hasil yang dicapai ini seperti apa nanti. Misalnya sudah mendapatkan target kliennya seperti apa, dan target usernya seperti apa, terus dari tampilan yang sesuai dengan target usernya itu seperti apa. Nah, itu bisa ditampilkan di bagian hasil yang dicapai. Nah, setelah menampilkan studi kasusnya, tahu berarti portofolio ini mengenai itu temanya. Nah, karena portofolio ini harus jelas dan terstruktur. Misalnya, portofolio ini tentang membuat aplikasi pendidikan. Terus ada juga aplikasi kesehatan. Nah, penting juga karena nanti klien itu mengkategorikan yang cocok dengan proyek mereka seperti apa. Jadi dari deskripsi singkat dan case study itu harus sinkron dan jelas. Apabila teman-teman nanti merasa suara saya putus-putus atau berkendala, boleh langsung info aja ya di public chat. Atau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan selama saya penjelasan, boleh. Nah, portofolionya itu bisa diisi juga dengan karya desain UX yang telah dibuat oleh desainer. Portofolio proyek dapat mencakup berbagai jenis karya seperti prototipenya, wireframe-nya, desain UI, desain UX. Itu bisa ditampilkan prototipenya meskipun sudah jadi desainnya atau sudah diimplementasikan, tetapi dokumentasi per proses itu dicantumkan saja. Jadi nanti klien tuh tahu, ini cara kerja desainer ini. Nah, selain dari isi dan case study dan portofolionya, desainer pun perlu melampirkan skill dan pengalamannya. Jadi klien tuh bisa mensinkronkan, ternyata skill dan pengalamannya sesuai dengan case study dan portofolio yang dia tampilkan seperti itu. Misalnya bisa jadi dari kemampuan desain grafis, kemampuan penelitian pengguna, kemampuan perancangan UX, kemampuan pengujian UX. Nah, karena tidak hanya direncanakan, diimplementasikan saja, tapi UX yang kita buat itu perlu pengujian. Nah, setelah tadi kita tahu
apa saja hal yang mencakup dalam UX portfolio itu yang tujuannya untuk ditampilkan kepada klien atau pemberi kerja harus mencakup deskripsi singkat, identitas pribadi, case study, portfolio project, dan skill serta pengalaman. Nah, teman-teman sudah tahu apa saja yang perlu dilampirkan dalam UX portfolio seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita maju ke langkah berikutnya yaitu tips membuat UX portfolio. Ya, untuk membuat UX portfolio ini, seperti yang saya infokan di awal, harus tur dan jelas dan bisa mengkategorikan ini portofolionya mengenai apa, karena klien nanti akan memilih sesuai kategori yang cocok dengan proyek mereka. Nah, yang dibuat ini silakan teman-teman nanti membuat proyek yang relevan dengan bidang yang ingin dikembangkan. Misalnya tertarik di bidang kesehatan, nah nanti bisa bikin proyeknya yang sesuai dengan kesehatan. Kemudian buatlah studi kasus yang jelas dan ringkas. Ya, di sini teman-teman perlu membayangkan studi kasusnya seperti apa nih. Dan secara ringkas. Itu misalnya saya ingin membuat aplikasi kesehatan mental bagi para pengguna remaja. Seperti itu bisa nanti dikembangkan lagi. Misalnya remajanya yang seperti apa, umurnya berapa, bisa di-explore lagi oleh teman-teman. Nah, kemudian gunakan visual yang menarik dan berkualitas ya. Portofolio itu kan dibuat semenarik mungkin, tapi harus relevan gitu kan. Jangan sampai misal kesehatan mental tapi visualnya itu nggak mendukung mengenai kesehatan mental tapi malah ke engineering gitu kan, itu nggak nyambung ya. Jadi pastikan harus tetap selaras. Kemudian jaga agar portofolio Anda tetap terorganisir dan mudah dibaca. Ya, harus bisa terorganisir dan terstruktur. Ini kategorinya apa, proyeknya apa, kemudian diruntutkan urutannya, misalnya dari atas itu deskripsi singkat, tidak langsung case study. Ya, jadi sesuai urutan yang tadi, diusahakan bisa terstruktur dan terorganisir dan mudah dibaca. Jangan sampai visualnya terlalu melebihi informasi yang disampaikan. Teman-teman, kalau misalnya belum tahu banyak mengenai UX portfolio, bisa cari sebanyak-banyaknya di situs rekomendasi ini. Seperti di UX portfolio.io adalah platform online yang memudahkan desainer UX untuk membuat dan mempublikasikan mereka. Kemudian ada Behance, adalah platform online untuk berbagi karya seni, desain, dan fotografi. Ada juga Dribbble, adalah platform online untuk berbagi karya desain grafis. Nah, jadi selain untuk membuat UX portfolio-nya, tapi 3 situs ini menyediakan referensi kita bagaimana cara menampilkan visual yang menarik, yang selaras, yang terorganisir. Nah, ini bisa diambil 3 situs rekomendasi ini. Tetapi tidak hanya di 3 situs ini, teman-teman masih bisa explore di situs lain karena memang banyak banget ya, nggak pendek gitu wawasan yang bisa kita dapat dari internet di era yang semakin berkembang ini. Nah, di sini untuk materinya saya menjelaskan hanya mengenai tentang UX portfolio dari apa yang perlu dilampirkan dalam UX portfolio, cara membuat UX portfolio, dan tips mencari UX portfolio. Nah, jadi saya informasikan kembali bahwa UX portfolio ini tuh adalah alat penting ya bagi desainer UX untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian mereka, terutama kepada klien dan pemberi kerja. Jadi, buat UX portfolio yang menarik dan berkualitas. Karena ini bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau klien. Nah, semakin kita bisa menarik banyak klien, semakin banyak juga pengalaman dan skill kita yang bertambah. Dan tentunya nanti akan memperkaya portofolio kita semakin banyak. Nah, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Selanjutnya, setelah ini saya akan menjelaskan tahap kedua, yaitu contoh dari UX portfolio.
Dan yang ketiga nanti saya akan menjelaskan penjelasan project caption atau referensi ide yang teman-teman akan mulai kerjakan mulai besok dicicil saja hingga sebelum training. Nah, di sini layarnya sudah terlihat ya oleh teman-teman. Di sini saya punya contoh UX portfolio yang keren banget dan merupakan portofolio yang berarti digitalization in education, ya, mendigitalisasi dalam pendidikan. Di sini saya mendapatkan portofolio ini dari Morris sebagai UI UX designer. Ini kita bisa menyelami atau explore dari mendapatkan klien hingga hasil akhirnya seperti apa. Jadi ini bisa mengasih kita referensi. An approach to digitalization in education, an attempt to push forward future-proof education. Sebutan untuk digitalisasi dalam pendidikan, sebuah percobaan untuk mendukung maju masa depan pendidikan. Nah, di sini portfolionya approach digitalization in education, ya berarti ini tentang pendidikan. Ada contoh, kliennya adalah student projector at Career Foundry, sektornya, bidangnya tentang education, sustainability, my role. Nah, di sini adalah role dari desainernya. Oh, dia berarti kerjaan apa aja nih? Merancang keseluruhan produk dari riset hingga konsep, visualisasi, dan dari konsep divisualisasikan, dicoba. Ya, berarti dia mengerjakan seluruh kerjaan proyek ini dari rancangan desain yang dimulai dari riset hingga konsep, implementasi, menggambarkan atau visualisasi, dan proyek time terima. Bisa dicantumkan juga teman-teman nanti saat membuat UX. Berarti kan dulu kliennya siapa, bisa dijelaskan dulu judulnya, siapa, kita sebagai apa, lalu proyeknya selama berapa bulan. Nah, di sini adalah deskripsi singkat. Ini ya, is an form that students interactive information during work challenges through design thinking and based on the 7 sustainable development goals. Nah, jadi ini deskripsi singkatnya ya. Saya jelaskan secara singkat dulu. Ini yang menyediakan murid untuk interaksi dan kontribusi kepada dunia yang sebenarnya yang menantang melalui design and based on the 7 sustainable goals dan keberlangsungan tujuan yang berkembang. Ini udah tahu, oh berarti timnya, nama platform online education itu timnya. Nah, ini adalah termasuk deskripsi singkatnya. So far, there were no comparable offers, so my research to product field of learning, preferably with a focus on challenge-based learning and the target group children and adults. Ya, jadi ini tidak ada perbandingan. Jadi riset saya di beberapa dari bidangnya yaitu e-learning yang lebih difokuskan untuk pembelajaran
dan ditargetkan kepada kelompok anak-anak dan dewasa. Seperti itu. The creation of competitive profiles in terms of target market, core business, usability, layout, navigation, structure, compatibility, content, design, and performance. Together with SWOT analysis help to assess current offers in this area. Nah, di sini SWOT itu adalah strength plus sama threat analysis help to assess current offers. Nah, jadi di sini dianalisis juga dari produk ini kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan ancaman dari orang lain atau dari kompetitor apa, sama O-nya itu adalah opportunity. Jadi kesempatan dari produk ini apa. Nah, di sini mereka dia jabarin nih opportunities of learning yang dia buat itu. Nah, opportunity-nya adalah individual learning type, jadi bisa secara individu. Terus and availability, jadi ada timeline dan kesediaannya. Jadi bisa diakses fleksibel, misalnya seperti itu. Kemudian ya, jadi bisa diorganisasikan secara pribadi karena ini learning, jadi kita bebas untuk mengorganisasi pembelajaran seperti apa. Kemudian interactivity and multimedia. Multimedia playful, kemudian interaktif. Lower cost. Nah, lower cost opportunity-nya itu bisa menekan biaya, jadi tidak perlu memerlukan kertas atau buku kertas karena di sini secara online, jadi cukup menekan biaya. Automated learning success control, jadi di sini pembelajaran itu otomatis. Nah, misalnya student itu kasih apa ya, kumpulkan tugas langsung dapat back nilainya seperti itu. Challenges. Nah, challenge-nya itu adalah lack of acceptance. Jadi challenge yang dari rancangan UX designer ini merancang tantangannya apa nih yang akan terjadi kalau e-learning ini dibuat. Nah, dia tahu bahwa akan ada kurangnya penerimaan karena misalnya itu apa ya, belum bisa beradaptasi terhadap teknologi. Kemudian struktur. Jadi misalnya e-learning ini sudah lancar nih, tapi internetnya kurang lancar dari penggunanya. Ya, jadi aksesnya lumayan terkendala. Isolated learning, tantangannya itu misalnya tidak apa ya, pengguna tidak konsisten, jadi belajarnya tuh menurun, melempem gitu, jadi kehilangan motivasi untuk pembelajaran jangka panjang. Lack of media literasi, nah itu tantangannya pengguna kurang bisa pandai membaca apa yang ada pada digital seperti itu, jadi kurang bisa membaca dengan benar apa yang dia lihat secara digital. Kemudian itu kemudian di sini ada interview dan survei. Setelah menentukan analisisnya dari opportunity sama challenge-nya terkait produk yang dirancang, terus desainer ini melaksanakan interviews dan surveys. With the knowledge of design thinking, e-learning, and the image of sustainable education, according to ESG and the Sustainable Development Goals, I conducted interviews with pupils and teachers from the grades 5 to 13. Nah, di sini dia melaksanakan interview untuk kepada guru dari kelas 5 hingga kelas 3. Nah, tujuannya, which group constellation is prepared for the project work and why? Grup manakah yang lebih tertarik kepada project? Dan kenapa alasannya? What is the willingness to become active within the meaning of the Sustainable Development Goals? What support is desired from students and teachers? Jadi
dukungan apa nih yang diinginkan dari students dan teachers-nya. To what extent are digital tools already being used for learning? Untuk apa memperpanjang digital tools yang sudah ada yang digunakan untuk belajar? What about digitization and the respective school? What are the obstacles in school life? Bagaimana dengan digitalisasi at the respective school? What are the obstacles in school life? Ada nih tantangan di kehidupan sekolah. Dan ini tentunya nanti akan diketahui kebutuhan dari user terkait produk yang kita buat nanti. Nah, jadi untuk interview dan survei seperti yang saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, user research untuk interview kita harus tahu dulu tujuannya apa, kemudian nanti kita bisa merancang pertanyaan serta mengetahui target interview kita siapa aja. Nah, di sini ada hasilnya dari interview itu. Based on the responses received, I formulated question for an online survey that was answered by 202 orang yang menjawab survei tersebut, yang dimana 75% adalah guru, 25% adalah murid. Especially if you still have the differences between younger and more experienced teachers and between different age group of students. Dan bila kamu masih memiliki perbedaan antara yang lebih muda dan yang lebih berpengalaman dan guru yang lebih berpengalaman, dan diantaranya ada perbedaan kelompok usia dari murid. Di sini yang isi beda-beda kelas, misalnya kelas 3 dan kelas 5, terus guru baru dan guru yang sudah senior, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari interviews and survey. Ini adalah hasil dari interview dan surveinya. Ditampilkan juga di UX portfolio ini. Nah, jadi students do not feel taken seriously. Jadi ada student yang nggak serius banget belajarnya. Student want to have a noticeable influence. Jadi pengen student itu mendapat motivasi dari produknya itu. Misalnya dapat notifikasi, ayo belajar untuk kejar mimpimu. Misalnya ada notifikasi seperti itu. Terus student hardly know local role models. Nah, jadi di sini student itu susah cari orang lokal yang bisa memotivasinya. Misalnya kita punya orang lokal yang memotivasi kita belajar, Jerome, Pauline misalnya yang kuliah di Jepang terus jago matematika seperti itu. Nah, itu ternyata student ada juga yang kesusahan cari role modelnya. Student are reluctant to work in groups. Jadi ada student yang kurang bisa bekerja secara berkelompok. Terus ada juga technical affinity, usual usage scenarios. Nah, jadi ada juga student yang nggak bisa belajar secara lama dan hanya bisa berkonsentrasi sebentar. Bad infrastructure. Jadi seperti yang tadi, ada juga yang nggak punya device yang memadai atau koneksi internet yang kurang. Oke, sebentar. Saya menjawab pertanyaan dulu ya dari Kak Muhammad Chandra. Jadi portofolio itu nggak wajib pakai bahasa Inggris ya. Bisa digunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dari UX portofolio ini kebanyakan bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa kalau untuk terima referensi itu bahasa Inggris, tapi buat nanti bahasa Indonesia aja. Oke, jadi semoga saya menjelaskan contoh dari portofolio ini bisa dipahami ya, dan saya pun membantu menerjemahkannya. Jadi saya menyerap intisarinya dan disampaikan kepada teman-teman.
Gitu. Nah, di sini kita sudah tahu lah ya, kita harus menampilkan hasil dari interviewnya. Nah, menampilkan dari salah satu metode yang kita digunakan untuk merancang produk, yaitu dengan riset. Nah, salah satu riset itu kita harus membuat empathy maps. Yang sebelumnya saya jelaskan di sesi sebelumnya, ada building empathy. Nah, di sini dilampirkan juga empathy maps-nya, misalnya dari target klien kita nih, target user kita. Ini apa nih, guru Peter, tujuannya apa, tugasnya apa, dan bagaimana produk ini membantu dia, seperti itu. How ini ya helps, di sini ada. Nah, ini murid Sarah yang lebih senior. Di sini ada adik kelasnya atau dia, seperti itu. Nah, setelah interview, kita bikin empathy maps-nya. Ditampilkan juga di sini. Kemudian ditampilkan juga isi dari produknya. Ada structure of the course curriculum. Isi silabus dari aplikasi e-learningnya. Terus bikin customer experience map. Nah, di sini mungkin saya belum menjelaskan customer experience map, tapi bisa jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya menjelaskan. Nah, di sini mungkin teman-teman nangkap kenapa ya udah dijelasin di export portfolio, sedangkan kita kan belum praktek. Nah, di sini saya membuat contoh UX portfolio-nya agar teman-teman nanti bisa terbayang ide proyeknya akan dikerjakan setelah ini apa. Nah, teman-teman sebisa mungkin merancang dulu dan nanti sambil dikerjain kita sambil belajar juga untuk prakteknya, karena di sini sengaja dijelaskan lebih awal agar teman-teman bisa menyicil, karena mungkin sesi on training nanti kalau misalnya tidak cukup untuk mengerjakan proyeknya, jadi saya jelaskan dari awal agar teman-teman ada bayangannya. Nah, ketika ada hal yang perlu dikonsultasikan dalam penyelesaian proyeknya, teman-teman bisa langsung bertanya pada live session yang masih tersedia. Nah, di sini ada opsional sih, misalnya teman-teman mau cantumkan salah satu metode saja nggak apa-apa di UX portfolio-nya, sesuai nyatanya aja atau realnya ya yang ditampilkan. Nah, selain itu, dalam UX portfolio ditampilkan juga wireframing-nya, prototype-nya, dan hasil testing-nya. Nah, di sini termasuk wireframe yang low, jadi hanya dari kertas. Kemudian clickable prototype, kayak misalnya yang bisa dicoba langsung oleh klien. Ada desainnya. Nah, adalah style guide. Nah, nanti teman-teman akan belajar di pertemuan berikutnya mengenai style guide, pemilihan warna, huruf, atau fonts-nya itu. Nah, ini lebih jelasnya nanti dijelaskan mengenai ilmu ini di pertemuan selanjutnya. Tapi ini termasuk contoh dari ekspor portfolio untuk menampilkan ini. Nah, di portofolio ini bisa diklik juga nih referensi dari yang digunakan berupa PDF. Jadi di sini contoh portofolionya luas banget. Bisa explore masing-masing dari bagian yang disampaikan atau ditampilkan di portofolio ini. Nah, setelah dari hasil portofolio ditampilkan, itu bisa ditampilkan kesimpulan dari proyek yang dikerjakan. Terus ada juga sarannya. Seperti kita membuat laporan, kita pasti ada kesimpulan dan saran. Nah, ini juga ditampilkan sarannya seperti apa. Oke, jadi dari contohnya seperti itu, teman-teman bisa explore contoh sebanyak-banyaknya dan bisa juga cari yang versi berbahasa Indonesia. Tetapi saya menemukan versi ini yang lumayan lengkap dan bisa dieksplor juga dari contoh-contohnya, bisa di-download juga PDF.
Nah, bagaimana sejauh ini apakah ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan kepada hal berikutnya mengenai ide referensi terkait project caption yang akan teman-teman kerjakan nanti? Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi lanjut aja ya. Ya, untuk teman-teman nanti di program Masterclass on Job Training ini, sudah ciri khas kami untuk melaksanakan live session setengah bulan pertemuan pertama. Di setengah pertama bulan ini, kemudian di setengah dari bulan ini itu kita lanjut lagi. Jadi di 15 hari live session, setelahnya mengerjakan on-job training atau project capstone yang akan saya jelaskan dan kasih tugasnya mulai malam ini.
Jadi, saya kasih di pertengahan pertemuan live session dikarenakan agar teman-teman bisa punya waktu yang lebih banyak dan menyicil. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dalam perancangan, itu kita bisa konsultasikan selama pertemuan live session dikarenakan pertemuan kita kan belum selesai juga prakteknya. Nah, nanti bisa kita kerjakan sama-sama. Jadi agar terlalu tidak banyak informasi ya. Jadi misalnya kalau teman-teman, aduh bingung nih kerjain yang mana dulu. Nah, kerjain aja dari hal yang sudah dijelaskan nanti. Nah, ketika kan kita sudah nih kasih belajar sama-sama mengenai perancangan, mengenai riset. Nah, itu pertama teman-teman kerjakan itu dulu. Setelah matang perancangannya, baru nanti implementasikan produknya apabila kita telah memiliki materi praktik UI UX-nya. Nah, di sini sudah terlampir juga contoh judul project ini di e-learning, jadi silakan teman-teman bisa unduh, sama materi pun tadi bisa diunduh dari e-learning agar bisa dijadikan referensi dan pengingat juga apabila teman-teman mulai bingung membuat UX portfolio nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ide project yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini ada nomor 1 yaitu edukasi interaktif untuk anak-anak. Jadi seperti aplikasi pendidikan atau e-learning yang memfasilitasi pembelajaran dengan cara yang interaktif dan menarik bagi anak-anak. Jadi ini bisa jadi diambil dari contoh yang tadi. Kemudian ada platform kesehatan mental ini di bidang kesehatan. Terus juga ada aplikasi pembelajaran bahasa. Desain yang intuitif dan menyenangkan untuk aplikasi pembelajaran bahasa. Ada juga UI UX design mengenai produk pasar online inklusif. Ada juga jaringan sosial berbasis lokasi. Platform travel berbasis pengalaman. Ada aplikasi berbagi pengetahuan. Ada juga proyek lainnya dan bisa disesuaikan dengan referensi teman-teman punya. Kemudian dari minat proyek teman-teman itu seperti apa. Jadi di sini saya tidak menyempitkan ide teman-teman harus di 7 poin ini, tetapi teman-teman bisa explore di proyek lainnya itu seperti apa. Tetapi apabila teman-teman belum dapat atau masih bingung, itu bisa dipertimbangkan dari poin 1 hingga poin 7. Seperti itu. Ya, jadi di sini untuk proyeknya itu bisa aplikasi mobile berbentuk Android atau iOS, bisa juga dari berbentuk website. Jadi bisa di desain 2 jenis ya, bisa Android, bisa mobile, terus bisa website atau software, itu boleh. Nah, ini termasuk link yang menyediakan portofolio yang saya sampaikan tadi untuk contohnya. Dan teman bisa explore sebanyak-banyaknya referensi dan jangan khawatir untuk ide project tadi sudah saya lampirkan di learning, jadi teman-teman bisa akses lagi. Oke, sampai menit sekian, apakah sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin berbagi pendapat, diskusi, boleh disampaikan ya.
Baik, semoga pemahaman di malam ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan ditanyakan kepada saya, boleh melalui chat pribadi ataupun di grup. Silakan diskusikan aja dan saya terbuka atas pertanyaan teman-teman semua. Ya, untuk materi ini serta dokumen mengenai ide proyek itu bisa teman-teman dapatkan di e-learning ya. Untuk malam ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi hadir di pertemuan malam ini. Terima kasih Kak Muhammad Arifin, Kak Muhammad Chandra, Kak Rizka, dan Kak Sofia. Semoga senantiasa dalam kabar baik dan sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.